Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, nats khotbah untuk kita pada hari Minggu ini yaitu yang tertulis di 2 Samuel pasal 1 ayat 17 hingga ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam Alkitab kita banyak menemukan tokoh-tokoh yang membina persahabatan atau pertemanan atau persaudaraan. Salah satu contoh pertemanan atau persahabatan yang terbina adalah tokoh yang ada di dalam firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang bernama Raja Daud dan juga Yonatan, yang bisa kita baca dari 1 Samuel pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Persahabatan yang terbina, persahabatan yang bertujuan untuk hal-hal yang positif atau hal-hal yang membangun. Dan ketika persahabatan mereka terbina, di sana ada tercipta sesuatu untuk tujuan yang baik. Bagaimana melalui Yonatan dipakai untuk melindungi Daud dari gangguan atau dari ancaman bapaknya sendiri yang bernama Saul. Dan kita sudah tahu bagaimana kebencian, bagaimana sakit hati, atau bagaimana dendam Saul kepada Daud. Dan juga Yonatan sebagai seorang anak yang penuh dengan hikmat, yang dapat kita baca di 1 Samuel pasal 20, di mana Yonatan begitu berani
memberikan jawaban kepada Saul mengenai keberadaan Daud. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini mengajarkan kita yang pertama, persahabatan sehingga memunculkan persaudaraan itu jika dibina dengan tujuan yang baik, jika diikat dengan kasih, maka persahabatan, persaudaraan itu tidak akan pernah luntur. Bagaimana kita dapat melihatnya di dalam firman Tuhan ini? Raja Daud begitu sedih. Raja Daud menangisi, meratapi kematian sahabatnya yang bernama Yonatan. Ia mengingat bagaimana Yonatan yang begitu baik kepadanya. Dan sebenarnya hal yang biasa atau hal yang wajar ketika kita menangisi seseorang yang sudah dekat, yang kita anggap saudara, yang kita anggap sahabat, atau di dalam bahasa Bataknya yang kita anggap alih-alih ketika meninggalkan kita, maka tangisan itu akan luar biasa. Kesedihan itu akan sangat mendalam. Tetapi ada hal yang luar biasa yang terjadi pada diri Daud. Tidak hanya Yonatan yang ditangisinya, tidak hanya kematian Yonatan yang diratapinya, tetapi dia juga menangisi, dia meratapi kepergian Saul. Seseorang yang membencinya, seseorang yang menyakitinya, seseorang yang sudah mengancam hidupnya. Apakah hal yang bisa membuat Raja Daud mampu menangisi seseorang yang sudah melukai hatinya? Ketika persaudaraan itu, ketika persahabatan itu dibina untuk tujuan yang baik, maka akan tercipta di sana pengampunan. Maka di sana akan tercipta untuk menerima keberadaan orang lain. Dengan pengertian, ketika kita membina persaudaraan, ketika kita membina persahabatan, binalah itu untuk tujuan yang baik, untuk tujuan membangun, untuk tujuan menciptakan kasih. Jika ada api, kehadiran kita jangan menjadi minyak, tetapi kehadiran kita sebagai air yang bisa memadamkan api-api kemarahan, api-api kebencian. Bagaimanakah supaya kebencian itu tidak muncul di dalam diri kita? Yaitu dengan cara mau menerima keberadaan kita, mau menerima keberadaan orang lain. Kecemburuanlah yang menjadi landasan, menjadi dasar kebencian di dalam diri Saul. Begitu juga ketika kita cemburu, ketika kita merasa tidak senang dengan kehadiran orang lain, di sana akan dendam, akan ada dendam, akan ada sakit hati, bahkan akan tercipta kejahatan. Tetapi ketika kita mau hadir untuk menerima keberadaan orang lain, maka hal yang muncul adalah pengampunan. Mengampuni mereka yang sudah melukai kita, mengampuni mereka yang sudah membuat kita menangis. Sehingga sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah menerima kasih daripada Yesus, kehadirannya yang sudah melepaskan kita dari dosa,
Oleh karena itu, sebagai orang yang menerima kasih daripada Yesus, yang menerima pengampunan daripada Yesus, marilah kita membina, saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain. Pengampunan yang ditunjukkan oleh Raja Daud yang telah diberikannya kepada Saul, di mana ia mengingat kembali apa yang telah dilakukan oleh Saul di masa kepemimpinannya. Daud mengarahkan bahwa Saul juga pernah melakukan kebaikan, bahwa Saul pernah memiliki jasa, pernah berjuang. Saul dan Yonatan adalah para pahlawan. Ketika ada kebaikan, ketika ada hal-hal yang positif dari seseorang, itulah yang harus kita ingat. Sehingga di dalam hati kita mau membentuk diri kita, membentuk pikiran kita sebagai orang-orang yang baik juga. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, melalui topik minggu kita yaitu kasih persaudaraan. Kasih yang kita ketahui ada 4 jenis, yaitu yang pertama kasih eros. Kasih ini adalah hubungan antara suami dengan istri. Lalu ada kasih filia, yaitu hubungan berdasarkan persahabatan. Lalu ada kasih storge, yaitu hubungan antara persaudaraan, misalnya antara orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua. Dan kasih agape, yaitu kasih yang telah diwujudkan oleh Yesus Kristus kepada kita tanpa mengharapkan balasan. Dengan demikian, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita diajarkan untuk memahami situasi atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Diajari kepada kita untuk terus hidup dalam kasih. Kasih itu tidak hanya sebatas simpati, tetapi diinginkan kita juga menunjukkan dengan empati, yang artinya kasih itu tidak hanya sebatas status atau komen, seperti kesempatan yang kita berikan untuk mengkomentari, bagaimana menunjukkan atau memberikan pendapat. Tetapi kita harus mampu kepada titik empati. Kita memiliki perasaan dengan orang lain. Kita mengerti, saling menerima antara yang satu dengan yang lain. Jangan pakai waktu untuk saling menjelekkan. Jangan pakai waktu untuk saling menjatuhkan. Karena itu akan membuat kita menjadi manusia yang tidak mampu menempatkan diri, atau bahasanya jangan menjadi manusia SMS, senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang diajari dan menerima kasih daripada Yesus Kristus, marilah kita memiliki seperasaan. Tertawalah bersama-sama dengan orang yang sedang tertawa. Menangislah bersama-sama dengan orang yang menangis. Sehingga kasih yang tercipta, kasih yang muncul di tengah-tengah dunia ini memang kasih yang penuh dengan kepedulian. Jika ada yang membuat kita kecewa, jika ada yang menyedihkan hati kita, yang pertama sekali adalah berdoa, ampunilah. Sehingga ketika itu ada di dalam diri kita, percayalah tidak akan ada yang namanya dendam, tidak akan ada namanya kejahatan yang muncul, tetapi tunjukkanlah
melalui perbuatan kita untuk hidup dalam persaudaraan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan supaya kami hidup dalam kasih sehingga terciptalah kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Roh pengampunan biarlah terus menyala-nyala di dalam hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami menjadi tentram, damai, dan ada persaudaraan di antara kami. Ampunilah kesalahan yang telah kami perbuat, dan terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.